Alasan sales motoris resmi menjual rugi atau alasan sales motoris resmi bisa menjual lebih murah daripada harga grosir. Oke teman-teman, semuanya di video kali ini saya ingin sharing sama kalian seputar dunia sales lagi ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan testimoni lewat Instagram, lewat WhatsApp saya. Banyak yang sudah bisa dibilang kasih testimoni, Mas. Terima kasih atas videonya. Sekarang saya sudah menjadi seorang freelance dan pendapatannya juga sudah lumayan. Saya sangat merasa senang dengan testimoni tersebut teman-teman. Dan mohon maaf yang DM IG saya tidak semuanya bisa saya jawab karena banyak banget yang DM teman-teman. Tapi saya selalu membaca DM yang masuk. Terima kasih yang sudah DM saya. Nah, tapi begini, ada juga beberapa ya teman-teman, nggak banyak, beberapa orang yang bilang, Mas, saya mengikuti channel YouTube dengan udah lama tapi belum ada progres. Saya sudah memulai usaha freelance itu kok udah 1 minggu, 2 minggu kok nggak ada yang beli. Oke, jadi begini teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan utamanya, silahkan kalian dengarkan sedikit quotes dari saya ini ya teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat. Jadi begini, yang namanya ingin membangun sesuatu itu membutuhkan yang namanya proses. Kita nggak usah ngomongin sales atau freelance. Sekarang gini, channel YouTube ini ya teman-teman. Channel YouTube ini seperti yang kalian lihat, subscribernya sudah mencapai 6.000 lebih ya teman-teman, 6.200 lebih. Nah, itu pun juga nggak instan. Waktu itu saya menonton sebuah video, cara menaikkan subscriber, cara menaikkan jam tayang, cara supaya channel YouTube bisa dimonetisasi. Setelah saya praktekkan caranya, apakah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu channel saya bisa langsung mendapatkan iklan, bisa langsung dimonetis? Enggak teman-teman, saya butuh waktu setengah tahun untuk membangun channel YouTube ini. Dan apakah video saya ini bisa muncul di beranda YouTube kalian, di pencarian YouTube kalian? Itu terjadi karena kebetulan? Enggak juga teman-teman. Saya juga butuh belajar, butuh waktu, butuh usaha bagaimana cara saya bisa memenangkan SEO atau Search Engine Optimization. Jadi bagi kalian juga yang masih berjuang menjadi seorang freelance, jangan pernah menyerah ya teman-teman. Silakan kalian bisa menonton video-video saya yang pernah saya share sebelumnya, silakan dipelajari. Dan yang paling penting adalah kalian konsisten. Dan begini teman-teman, apabila kalian yakin akan sesuatu, silakan kalian kejar. Tapi jangan pernah mengejar sesuatu yang sama sekali tidak kalian yakini. Kalau kalian nggak yakin dengan freelance kalian bisa mendapatkan banyak uang, nggak usah dilakukan. Buat apa melakukan sesuatu yang tidak kalian yakini? Tapi kalau misalnya kalian masih yakin nih, ya udah jalani aja teman-teman. Insya Allah niat baik akan mendapatkan hasil yang baik teman-teman. Oke, nah kita masuk ke materinya. Simak terus. Jadi begini teman-teman, kenapa terkadang sales motoris itu berani menjual rugi, bahkan lebih murah dari harga distributor, harga grosir maaf. Nah begini teman-teman, alasan sales jual rugi itu apa sih? Saya akan berbicara sebagai seorang sales motoris resmi, karena saya pernah bekerja di beberapa distributor resmi ya teman-teman, berpuluh-puluh kali. Nah jadi bisa dikatakan juga ini membuka aib saya sendiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini untuk edukasi ya. Nah jadi begini, misalnya begini, saya hari ini itu saya berspekulasi, saya hari ini mau jual rugi 30.000 lah, nggak apa-apa lah. Nah saat saya melakukan jual rugi, saat saya menghancurkan harga ya teman-teman, itu sebenarnya yang terjadi saya tidak merusak harga. Nah nanti akan saya jelaskan. Tapi begini, alasannya sales itu jual rugi atau bom-boman itu apa sih? Alasannya itu adalah sales tersebut sales yang malas muter teman-teman. Jadi ya udahlah, saya jual di satu tempat aja, produknya habis, saya pulang, nota saya pecah. Itu yang terjadi sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Nah jadi tapi kok rugi? Masa kerja cari rugi gimana sih? Nggak rugi. Jadi yang namanya sales itu ada yang namanya target achievement harian. Jadi saya rugi tapi kan saya masih ada gaji pokok, ya kan? Terus saya masih tembus target achieve harian. Dan apabila saya dalam 1 bulan itu mencapai target harian saya setiap harinya, itu saya ada reward, ada insentif. Itu kenapa alasan sales motoris berani jual rugi, sales motoris resmi ya. Nah terus sales freelance nggak mungkin jual rugi dong. Kenapa? Karena omset atau pendapatannya ya dari keuntungan penjualan. Nah timbul pertanyaan begini, lah lalu gimana caranya saya memenangkan persaingan, harganya dia lebih murah, harga saya lebih mahal.
dia bahkan lebih murah dari grosir. Nah, begini, apabila kalian menjadi seorang sales dan kalian masih menganggap bahwa alasan toko membeli karena harganya itu murah, kalian harus belajar ilmu marketing lebih dalam lagi teman-teman. Ya, silakan kalian bisa tonton video saya ya teman-teman yang judulnya Sales Motoris Resmi versus Sales Freelance atau Sales Canvas. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Nah, di situ adalah cara bagaimana kita itu bisa memenangkan persaingan. Ya, jadi begini, logikanya gini, sederhana teman-teman. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan harga, ya kita bersaing dari segi yang lain. Oke, dari segi pelayanan, dari segi penampilan, dari segi presentasi dan macam-macam teman-teman. Jadi jangan hanya karena kita kalah di harga, setelah itu kita memutuskan ini tidak mungkin tidak mungkin bisa jadi sales freelance. Nah, jadi sebelum saya closing videonya, oke, nanti untuk detailnya kalian bisa tonton video yang ada di bawah ini teman-teman. Jadi ininya begini sebenarnya. Yang namanya orang membeli produk 80% itu lebih tertarik kepada siapa yang menjual. 20%-nya tertarik dengan produk yang dijual. Seperti itu teman-teman. Saya pernah membawa produk yang benar-benar produk itu nggak laku. Produk itu bisa dibilang nggak ada manfaatnya ya teman-teman. Tapi ternyata laku, benar laku habis ya teman-teman. Dan setelah saya pikir-pikir, setelah saya renungkan ya teman-teman, wah ternyata memang orang itu membeli itu kadang nggak hanya karena produknya laku seperti itu teman-teman. Bahkan ada sales dari produk yang udah laku tapi toko nggak mau beli banyak. Nah jadi kita itu sebagai sales harus bisa yang namanya itu membina hubungan dengan pemilik toko ya teman-teman, membina hubungan, terus bangun komunikasi ya seperti itu teman-teman. Jadi waktu saya membawa produk kopi misalnya, terus saya ngilang 2 bulan ngilang, terus saya muncul lagi bawa produk rokok. Wih mas bangkit, bawa produk apa sekarang mas? Seperti itu, rokok bu, udah nggak di kopi loh, udah nggak di kopi lagi, nggak bu, insentifnya saya cairnya susah, misalnya seperti itu. Ya udah mas, rokoknya saya cobalah, nggak apa-apalah buat ngelarisin. Nah, terus saya ngilang lagi nih, saya membawa produk yang lain. Mas bangkit udah nggak di rokok mas, rokoknya pada laku loh, nggak bu lah, capek bu, jam kerjanya lama banget bu, saya nyari kerjaan yang lebih santai. Ini ada di sales obat misalnya, tetap dibeli teman-teman. Itu bener-bener real, bukan hanya istilahnya bukan dongeng, bukan cerita kosong, itu memang bener-bener real seperti itu. Jika kalian yang punya pengalaman seperti itu, kalian seorang sales kawan atau sales lama, silakan jika kalian tidak keberatan ya teman-teman, kasih testimoni di bawah video ini. Oke, jangan lupa cek video di bawah ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai habis. Jika kalian rasa video-video saya itu bermanfaat, silahkan bantu share. Yang nge-share saya doakan mendapatkan sedekah jariah, dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap saat saya upload video kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih. See you next.